Sungai membawa kita kemana? Gue nggak setuju. Gak suka. Nggak mau. Ujung-ujungnya ke tempat yang sama. Hulunya sama kan? Sama. Gue pengen deh ngelawan arus, ngelawan ombak. Tapi itu dia. Untuk melawan ombak, mereka butuh draft yang sangat kuat dan RRQ. Mereka respect sekali dengan adanya Roger dan juga ada Hellcat. Apakah chance menuju ke arah Assassin akan terbuka kali ini? Omo dan Nau? Oke. Bisa sih kalau assassin ya. Fanny bahkan tadi ada sebenarnya kalau mau jadi opsi ya. Tapi buat kayak diambil. ngelihat sebenarnya kalau jujur ya dari Vincent, dia bisa main assassin, tapi Iya. masih belum terlalu nyaman kayaknya ya. Belum optimal lah. Hah? Iya. Kelihatannya lebih nyaman buat fighter sih kalau aku bisa Lebih bilang. stabil. Lebih stabil juga, lebih sustain, bisa buat adu dan bahkan bisa poke turtle-nya duluan objektif. Gatot kacanya di Venom. Otot kawan tulang besi. Cakep. Ya udah sih. Ya udah sih. Otot kawat tulang besi. Cakep. Nggak apa-apa sih. Tuh, aduh. Oke, Sulit Shusin. ya. Shusin yang ditutup kali ini juga berarti membuka kesempatan adanya Hylos lagi nih. Link. Link Hello. dan Hylos. Ayo mas ya. Kuat ini ya Hello sekarang ya. Bukan squad ininya sih. Karena kalau bisa aku bilang diratakan persentasenya. Ya nggak tinggi-tinggi banget maksud aku, ngerti nggak? Oke. Cuma ya menjadi prioritas mungkin ada gameplay yang akan mereka miliki. Dan itu yang akan kita pertanyakan. Ruby terlepas sekarang. Ruby juga bisa diambil tapi ternyata tidak, lebih ke arah Phobius karena kalau lihat tadi Ruby tadi sempat di-ban. Tapi kombonya adalah Phobius Vexana nih, Om. Ya berarti Aurora bisa dipakai dong sekarang. Aurora Ruby? Aurora Ruby bener. Kalau mau dimainkan ya. Aha. Aurora juga ini bisa jadi stopper untuk menghentikan laju dari Infernal Person yang bakal dibuka Phobius. Freeze. Ditiup kan teman. Ditiup. Dia PS ya. Dan ngeselin sih sebenarnya kalau tim Petrol lagi rame banget ya. Aha. Kena Frosty Freeze, kena Glacier. Itu udah kayak kemana-mana tuh, apalagi kalau udah pakai yang efek ultra kan. Iya. Perang banget. Kayak lu kan efek lu ultra, lu rata kanan lu. Perang banget. Dan bahkan kalau kita lihat di sini Julian Wow. menjadi sebuah jawaban dan itu mungkin alasan kenapa di bandnya Roger. Bukan untuk Link tapi untuk dari Julian. Sama-sama veteran Assassin dan Valentinanya nggak mau dilepas kali ini untuk di band. Dan pengen coba dibuktikan terhadap seorang Aboy kalau Rincia juga punya kapabilitas yang sama. Ya, dan ini serem loh kalau Valentina ya. Karena efek tarifnya dia kan. Ya, ini berarti Phobiusnya udah render useless udah. Udah kayak dia lompat ke depan udah kena Fear. kepegang. Betul. Kena apalagi Law and Order. Yap. Wow. Oh, ada komen dari Lavelle. Lavelle from Imperial Malaysia, my brother. Saran untuk Geek Farm adalah saya tidak tahu berapa banyak pocket pixel lain yang masih mereka miliki, tapi itu baik selama Vincent memiliki waktu yang bagus. Wow. Oke. Berarti selama Vincent masih bisa adaptasi deh ya. Yap. Alright, tapi Nolan sekarang yang akan dimainkan oleh Vincent. Melihat sang jungler harusnya ini udah terlihat ya. Julian dan juga Nolan. Farming speed harusnya memang Nolan lumayan cepat ya, Om. Betul, farming speed Nolan cepat. Tapi kalau dari point kill awal, Julian kalau dia pas banget ya, dia lebih cepat snowball. Dapat goldnya itu bukan dari jungle, farming hero. Yap. Dan targeting ini masih belum kelihatan siapa yang bisa dimakan secara instan nantinya. Karena kalau ngeliat Hylos dia tebal, Julian Valentina dia punya dash ability, Om. Ya, dan hitbox dari Fracture kan lumayan kecil. Yap. Jadi masih bakal bisa dihindari juga. Now Ruby masih ada edit sebenarnya. Wah, dan sekarang ingat early game ya. Berarti dari tim Wah, ini mau Ruby Geek Farm kan? mereka akan bermain dengan early game, mereka ingin bermain dengan kasar, mereka ingin bermain dengan seradak seruduk, dan just in case kondisinya glass pick-nya mereka bisa ke arah romer damage seperti yang Ngomong bilang. Ini Sosujin harus berhati-hati dan dia harus siapin sih untuk Iya. akan hal tersebut. Iya. Atau mau coba main Hanabi Lolita? Waduh, Bisa loh nih. Hanabi Loli tim Halo ya? Tim halo. Tim Halo ya. Seru sih sebenarnya buat Hanabi Lolita ya. Ya. Tapi gak serunya kalah di early. Karena salah satu prasyarat bisa menangin tuh Ya. Hanabi. Ya jungle-nya at least menang dulu. Iya, dan kemarin juga sempat kelihatan, nah dipisahin. Dipisahin. Lolitanya ditutup sekarang nih, setidaknya ya menutup kemungkinan itu terjadi. Iya, dan bahkan kemungkinan seperti ini possibility ke arah Nathan juga muncul masalahnya. Iya. Ke possibility ke arah Tadi- Nathan ini muncul sekali. Tadi kan sempat Hanabi di band sendiri sama Geek ya. Ya, Berarti nggak nutup kemungkinan juga ini bisa jadi salah satu pocket picknya Skylar. bisa. Terus apa lagi nih? Romer yang belum kelihatan ya. Yap. Di terakhir gak sih? Betul. Bisa Oke. disimpan ya, bisa dikip ya. Kalau gue terakhir sih, gue setuju terakhir sih. Yap. Gold lane apa yang akan dibawakan
Karena Moskov juga kebuka sekarang. Dan ada Moskow saya pegangan banget nih. Masako ya. Buat Masako. Atau Harit sekalian. Harit Hari Jiben, sorry. Atau Kari lagi. Atau Range Mongkol. pendek gak sih? Trauma gak sih tadi? Range Yep. pendek. Dan Moskov sudah ya. Moskov tadi ya. Power pick ya. Power pick buat Masako diamankan sekarang Moskov. Yap, dan apa yang akan diamankan oleh Skylar dan juga mungkin ini bakal ada di tangan antara Idok atau Dairon ya. Tapi Bruno lagi juga masih bagus banget loh. Bruno lagi ya. Itu sebenarnya Oh, Cloud. aku agak cukup menakutkan kalau Bruno lagi, masalahnya dia punya jarak yang rendah untuk bisa menghindari seorang Nolan. Tapi lihat di sini, Sitar. dengan adanya Min Sitar, Veldora masuk, dipastikan nggak bisa keluar lagi bersama dengan adanya Nolan dari Vincent. Nah kalau case kayak gini, Min Sitarnya yang XP atau di Rom nih? Gua Romer. Kalau aku Romer. Gua Romer. Ya, aku Romer. Aku suka Romer. Bisa dadakan juga nih. Kalau jadi ini lebih memancing buat Vincentnya, hati-hati banget. Lewat rumput yang tidak dicek sama sekali. Bisa tiba-tiba ada King's Call. Ada 4 anak-anakan Min Sitar ya. Tapi wah ini makin eksplorasinya luas lagi. Kemarin Betul. kita udah ngeliat Hanabi, terus udah ngeliat Gatot Kaca, dan sekarang Terizla. Min Sitar muncul yang akan berhadapan dengan ada Terizla. Rom harusnya di tangan dari Pawliski. Aku agak sedikit bertanya gini loh. Kalau Rom Terizla dari Baloyski ini, gimana cara mereka ngikat ke arah Skylar? Gimana cara mereka ngebuat Skylar ini dengan purify-nya itu terhentikan? Ya, ini Kenapa kayaknya dia nggak main surprise? Kenapa dia nggak main kaja? Skylar jelas ini bakal bebas banget. BMI-nya dia bakal bisa kemana-mana. Dia punya Nolan loh. Dia punya early game pressure, bikin Skylar-nya miskin dari awal. Aku nggak tahu apakah 2-0 atau enggak, tapi kalau 2-0 berarti betul Unggawa Raja terbaru berhasil melunturkan Kryptonite-nya. Dan ini dia penentuan, mampukah King Fam membawa ke game yang ketiga, atau bahkan RRQ menemukan jawaban atas King Slayer MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow, satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan karena ini adalah match point untuk Hierarchy Hoshi. Yap. Lepas kutukan atau kembali menjadi ancaman karena munculnya juga unique pick yang sekarang dimunculkan dan Min Sitarnya ternyata di tangan Dairon. Nah, oke, Minsitar EXP. Ya, Di tangan Dairon ya. Tapi aku suka sih, maksudnya ya, ini yang aku mention tadi ya, bahwa satu tim ini wajib untuk punya ya, at least minim lah 2 atau 1 G-Pick ya kan, seperti ini. Jadi gak bakal bisa ditebak juga ini bakal menuju kemana nanti buat gameplaynya mereka. Waduh, Veldora sih bener-bener akan coba disiksa sih kali ini. Disiksanya ya bukan di laning doang, tapi disiksa di tim fight besar loh. dicucuk-cucuk. Dicucuk-cucuk. Tapi wah, 4 Tenacity yang dibawa oleh Hierarchy Hoshi. Ya, pemain sustain nantinya ya. Ini jelasnya untuk bisa menahan juga dapat yang menggunakan internal guard buat di early game. Apalagi kan internal guard di combo dengan penalty zone tuh nanti. Ini bakal lumayan berbahaya juga. Dan dua emblem tank yang dipakai sekarang buat Hoshi Heroes. Dan Minsitar. Jadi ya, dan akan bermain sedikit lebih pasif dulu dari belakang. Agak sedikit lebih hati-hati, masih tapi Ido. Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim King Fam, mereka coba di-invite angle sedikit demi sedikit. Kalau benar susu di sana, tapi Enhanced terlalu sakit untuk seorang Pawliski. Sekalipun dia adalah sosok seorang tiris lah, tapi Enhanced itu udah nggak bisa dipungkiri dan juga mau. Dan ternyata ini dia, ada R7. Kalau kata viewersnya ada Abang Cip. Abang Cip, Abang Cip, R7. Lihat kali ini R7 kita dalam 3 season terakhir. Apakah menurut R7, RRQ mampu menghilangkan Kryptonite atas King Fam? Coba. Jawabnya nanti ya. Coba jawab. Jangan kalau komentar. Kaget. Wey! Tapi ya kalian juga bisa kunjungi channel official dari streamer MPL ID. Mewing bentar, dulu. bentar, boleh. bentar. Gak ada. Boleh. Gak ada itu. Mewingnya apaan itu, wey? Hei, gak ada mewingnya. Mewing. Hei, Om bawa juga mewingnya. Sama, Mbak Iduna. Iya, oke. Tapi ya, Turtle udah muncul, bakal dipegang dulu di range-nya. Oke, tapi ternyata Aboy bakal coba di fake. Di arah belakang, kondisi menuju ke arah Gaut. Seorang Rins, bukan sebuah jawaban. Karena Rins masih bisa selamat, tapi nampaknya Pawliski sangat yang terlalu baik dan maksimal. Flicker for defense, tapi untuk Noel mereka memasak kembali untuk mendapatkan satu sosok orang Pawliski dan bersquad. Memang di tangan, tapi lihat sosok King's Calling yang membuat Veldora terperangkap di depan sana dan bahkan membuat para pasukan dari tim King Fam melakukan zoning out. Satu beban kill berhasil didapatkan dan Veldora one last hit gagal untuk menjadi sebuah penentu karena sosok dari Aboy menutup jalur masuk dari salah satu Suji. Oh, ini fightnya panjang banget sebenarnya, tapi both di arah top lane Blazing Duet sepertinya hanya untuk clear aja. Tapi balik lagi, ngelihat dari adanya Veldora ini super strong, Om.
Yap, ngebaying time ya. Cukup panjang dan juga cukup lama dan pada akhirnya untuk turtle yang pertama bisa diambil untuk King Sam juga. Ya. Tapi kita tahu adanya potensi untuk bisa menangin team fight dengan long team fight seperti itu adalah waktu King Skull-nya dibuka. Jangan sampai Veldora bisa keluar, tapi tadi kan keluar dia. Keluar dia. Karena musuhnya, karena teman-temannya dari RRQ sekarang semua dia harus mundur. Yep. Sedangkan di sana mereka masih membutuhkan Skylar untuk bisa ngezoning belakang, ngedeliver damage lewat belakang. Tapi Oke. karena nggak ada Skylar, mau nggak mau mereka harus mundur. Yap. Dan kekuatan dari Nolan ini akan kita lihat ya, farming pattern versus bagaimana bisa farming hero. Yap. Yang dimainkan Julian tadi. Tapi kalau ngeliat dari potensi late game-nya juga nih, bagaimana Skylar dengan Cloud-nya, dia cukup pede om dengan sprint yang dibawa. Iya. Dia pede nggak ada stopper berarti untuk dirinya. Ya, tapi harus hati-hati juga karena Cloud ketemu dengan Moskov di late game ya, Spirit of Mystery nih. Itu yang aku- Lumayan nyeri nanti. Itu yang aku pertanyakan, Skylar berani banget ya. Aku Iya. tahu dia pemain Cloud yang sangat-sangat jago, sangat-sangat kuat. Tapi dengan ada sprint kali ini, apakah benar-benar mampu? Dan lihat, still terhadap Gombam. Pas banget ya. Masih dapatkan nama Skylar Kayak- dengan Art of Thievery-nya. Iya bener, art of thievery ya bener, seni Iya, mencuri. Seni mencuri. Hehehe. Not bad. Not bad. Dan maka lihat King's Call telah dibuka. Dekat belakang Veldora. Masih bisa bertahan di belakang sana dan tidak ada King's Call. Rinsya masih menjadi bola-bola dan warga dari King Farm. Satu target utama yang tidak ada henti-hentinya, yaitu Rinsya. Targetingnya mau coba untuk geng ke bawah, tapi ternyata belum berhasil. Betul? Mid lane yang hilang akhirnya membuat dari upaya dari Arkeoshi ini cukup gagal. Ya, karena mensitar kan, base damage-nya dia juga kecil untuk di early-nya. Dan lihat ada penalti zone di depan sana. Ingat, nggak boleh sembarangan. Dan mereka harus hitung detik menuju ke arah turtle. Kalau Vincent terlalu greedy, memaksa mendapatkan semua jungle dan juga kill terhadap Skylar, tapi mereka kehilangan turtle, itu bahaya juga. Harus ada kalkulasi yang matang. Eh, Dan masih bisa farming untuk Vincent ya sekarang. Belum ada target yang lebih lagi, tapi bagaimana dari Geek Farm sudah mulai untuk bisa melakukan setup nih di turtle yang kedua. ini bakal dipegangin nih di dalamnya juga berhadapan dengan Veldora. Oke, Veldora langsung mundur ke arah belakang. Veldora tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka badan karena dia tahu kali ini Dairon sudah berada di posisi level yang ke-7. Thunderbolt sudah di tangan dirinya yang bisa ngebuat Veldora itu bisa tumbang dengan sangat cepat. Ini masih coba untuk ditarik ulur dulu, tapi Rins King's Call-nya dapat di Vincent! Dairon! Dan bahkan di depan sana lihat Veldora terperangkap, tapi King's Call-nya sudah selesai. Membuat melepaskan dari tim King Farm. Mereka bisa melakukan following up. Enhance Sword dari keluarga. Penalti shot. Berikan untuk Susujin. Mereka mau menukar dengan jungle, tapi Susujin gagal untuk selamat. Masih cukup adil. Rinsya is coming. Spear of Distraction-nya gagal mendapatkan siapa. Mendapatkan Walasi dari serang Apoy. Apoy kali ini harus tumbang sabetan terakhir dari Dairon. Menyelamatkan poin kill atas serang Apoy. Oh, Flicker, Dairon masih dicoba untuk dikejar. Tapi Tangkap lagi? Oh enggak kena. Spear of Glory yang tidak kena. Tapi juga dengan ada Spear of Destruction tadi yang membuat dari Masako nggak bisa join fight-nya, Om. Ya, karena memang masih belum kena ya. Itu kalau kena bahaya banget sih, Ul. Itu bisa 5 versus 4 tadi di fight-nya. Yap. Dan ternyata, weh! Iya! Buset, buset! Akhirnya! Itu bukan 3-15-6. 3-1. 3-1-5-6. Akhirnya Jonathan Liandi setelah sekian lama masuk ke PLID Extremer. Selamat datang Jonathan Liandi. Gusian 3-1-5-6. Gue bantuin tuh, Jo. Iya. Lucian itu bukan feeder carry ya. Nah. Harus lagi tenang, lagi tenang. stay Cool, cool. cool. Oh enggak. Mode ngambek gamut. Oh, model ngambek. Jonathan Gamut namanya. Tapi lihat dong, main ketawa dia. Elah. Tapi nampaknya kita akan lihat balik lagi ke dalam in-game dan Emperor kali ini. Mantan BAI Fosa, kan BAI, pakai ya? baju RRQ sekarang. Gak apa-apa, Gusian 3-1 kok, ingat-ingat. Tapi ya, balik lagi kali ini dari Geek Fam, mereka cukup unggul. Dan upaya dari Dairon untuk bisa dapetin poin-poin pick up dengan Spear of Glory-nya masih belum kelihatan optimal nih, Om. Iya, karena ya balik lagi ini belum punya damage ya buat si Minsitar, apalagi dengan emblem tank yang dibawakan juga. Oke, lihat mereka memaksa Veldora kembali. Masih menjadi semua coba, tapi lihat Tyrant. Sekeras mau bahkan coba dipaksa dan King's Call-nya telah keluar tanpa ada impact sama sekali. Skylar memilih untuk mundur terlebih dahulu. King's Call-nya masih belum bisa menahan damage yang banyak di depan sana.
Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ, mereka akan kehilangan satu buah turret. Dengan adanya crossfire yang dibuka, dan juga seorang Paloski. Lihat Paloski berikan body defense yang suci, juga harus bergerak belakang karena damage. Terlalu kuat Paloski untuk bisa di take down. Wah itu di target abis sih, tapi kuat banget ternyata Terizla nih. Tebal ya, Iron Skin yang dipegang dengan Terizla juga. Dan Nolan-nya farming terus-terusan. Dia bisa tadi, waktu ada team fight, dia ingin membuat lebih banyak XP dan juga gold. Yap, dan lepas juga dengan adanya ketafsiran dari Aboy yang ternyata ini adalah hero tertinggi rate kedua sejak debutnya dengan 18 kali pick dengan 66% win rate ya, dan itu adalah game fact by GoPay yang bisa kita sampaikan juga. Terlihat Eternal's Guard ini juga dia bisa maksimalin banget di timingnya. Yap, dan follow up-nya dia kan Yap. tadi. Bagaimana yang kena tadi dengan Dark Wave-nya langsung di follow up juga dengan Deadly Grasp yang bisa diberikan Vexana. Karena banyak hero yang tebal, tapi lihat di sini Aboy item ketiganya cukup unik kalau mau. Aboy. Oke, ada Wishing Lantern buat Aboy ya. Karena mungkin berhadapan dengan hero tebal juga semacam Hylos. Jadi butuh untuk Wishing Lantern membakar lah sedikit full HP yang diberikan Hylos juga. Atau bahkan untuk mencita dengan defense item. Yap, dan sekarang masih menunggu ke arah Lord yang masih ditarik ulur, dan RRQ Hoshi mereka dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Skylar-nya masih belum join juga. Skylar-nya masih coba untuk sibuk farming. Apakah ini RRQ masih coba untuk nge-delay ini, nge-buying ini menuju ke arah late game? Oke, Mereka bisa ngebayang time. Ada cloud buat late game. Tapi buying ke arah late game, mereka jangan lupakan juga ini teman-temannya tersiksa banget sih. Boleh buying ke arah late game, tapi mereka juga harus pikirkan gimana caranya bawa game ini ke late game. Bukan hanya nunggu ke arah late game, tapi gimana bawa ke late game. Tim fight jadi menangkan atau still ke arah Lord. Tapi nampaknya kalau ngomongin ke arah Geek Farm yang terlalu berani memasak arah seorang Idok, damage-nya terlalu besar, tenaga dikeluarkan, Idok yang tumbang di belakang sana, masuk ada Skylar, sedikit demi sedikit Pokemon mencari seorang Paloski, gak ada lagi jalan dan bahkan satu buah point kill, dan berhasil dan terus Skylar berhenti, karena satu buah point kill dan seorang Masako. Skylar, no win of nature, no purifying. Dia nggak bisa bermain dengan maksimal kali ini, dia harus pelan-pelan, dia harus menunjukkan late game dan Lord di tangan dari tim Geek Farm. Dan itu dia, dengan adanya satu Blazing Duet dan juga Sphere of Destruction yang masuk tanpa adanya self-defense yang bisa dimiliki oleh Skylar, tercancel dan akhirnya pun dirinya harus tumbang. Membuat keuntungan besar kali ini bisa diamankan oleh Geek Fam. Karena Lord mereka dapatkan dan poin kill mereka kumpulkan. Yap, dan semakin lama sebenarnya untuk gamenya berjalan juga, ini cukup menguntungkan bagi Geek Farm. Ya. Mereka punya Moskov loh, jangan lupa kan. Dan Moskopnya sudah mulai join nih buat tim fight, jadi sudah lumayan cukup berasa untuk damage yang diberikan dengan Geek Farm. Apalagi dengan badan-badannya di Veldora, ada Baloski aja dengan konsep yang sama. Tapi dengan damage yang bakal bisa keluar juga, damage output yang jauh lebih besar dibandingkan game sebelumnya. Yap. Dan bagaimana winning condition yang harus dimainkan sama RRQ Hoshi? Ya, bawa late game juga sih, ajak buat main split push ya. Sabar ya. Ya, main sabar aja, coba bawa buat ke late game-nya. Ada Cloud yang memang bisa dimaksimalkan harus. Tapi Julian-nya ini yang memang kalau bisa dapetin kesempatan ya buat instant pick off, ini wajib banget. Tapi Julian kalau mau main instant pick off dia nge-flank sih om. Backline dari tim Geek Farm ini banyak yang bisa dia makan. Dibandingkan dia harus main front to back itu berat banget. Karena Skylar kondisinya kali ini tertinggal hampir 1.500, dia di 1.300 gold. Jadi jauh banget item yang tertinggal dari seorang Skylar gitu Ya. loh. Dan juga Veldoranya dia ada satu Winter Crown ya. Jadi dia bisa ngebaying time di depan. Oh, Balo juga Winter Crown. Oke, Winter Crown buying time yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya di depan sana, tim Geek Farm mereka masih belum bisa menerobos karena Suret. Sekalipun Vincent ingat, nggak boleh pulang kembali Vincent. Dia benar-benar fokus mendapatin satu ranking dan akhirnya terkena King's Call. Wah, kelar. Yap. Dalam keadaan under kayak gini juga priority farming untuk RRQ Hoshi mereka cukup bingung ya kayaknya. Mau Iya. kasih ke Skylar? Kayaknya Atau harus ke Sujin? Skylar sih. Aha. Yang paling tepat ya, karena untuk sementara waktu Sutsujin di awal ya dia udah dapetin itemnya tadi. Kayak power strike-nya oke lah, levelnya sudah lumayan ya, hampir setara dengan pemain-pemain Geek Farm. Ternyata Retribution tidak segan-segan untuk membuat adanya purple buff bisa diamankan oleh Vincent juga. Untuk kali ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh RRQ Oh, Hoshi. penalti zone dari seorang Paloski telah dibuka begitu saja. Fokus menuju ke fight, tapi nampaknya berpasukan dari tim Geek Farm. Mereka coba untuk melakukan fight time. Damage terlalu besar. Defensive move dari seorang Paloski membuat sosok dari RRQ kayaknya harus agak cukup disengage juga. Dia nggak boleh terburu-buru. Kalau dia terburu-buru lihat di arah top lane itu gerobak, udah banyak banget bisa menghantam best suret mereka. Yes, dan juga tadi ada Spear of Glory yang connect dari Dairon, tapi nggak langsung di-commit dengan adanya satu buah King's Call nih Om. Iya, kayak memang lumayan berat lah kapan untuk bisa dibuka King's Call. Karena King's Call bukan skill yang bisa di-spam terus-terusan. Yap. Ultimate yang dipegang, jadi harus penuh dengan pertimbangan juga kapan Iya. untuk dipakai. Karena kalau dipakai ya at least dapat satu
atau 2 lah. Kalau nggak dapetin poin kayak rugi juga sih buat buka Kingswell atau nggak dapet objektif gitu. Kalau mau gambling dan berani ya Om ya. Kalau mau gambling dan berani, Julian ya makan Moskov. Wah itu berat. Kalau sih. mau gambling dan berani. lumayan berat tapi Iya. ya bisa lah dilakukan. Pakai handsight ya. Atau kalau enggak ya mereka harus tunggu di dalam rumput juga, maksimalin aja. Ini ada Darren, ada Kingswell, tunggu di rumput, buka dengan Kingswell-nya kalau memang Vincent lagi melintas. Ya. Dan sekarang dari Gifem juga turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali loh. Mereka jaga semuanya dengan cukup baik. Apalagi bicara tentang laning jauh juga ini dikontrol dengan cukup bagus dengan adanya Masako. Iya. Ini Masakonya udah jelas bakal main lane jauh terus ya. Ya. Dia bakal join team fight dengan Spare of Distraction. Oke, Maleski, dia tahu gak ada flicker lagi. Tapi nampaknya dengan energi di depan sana, Tyron sekarang tuh mau dan langsung membuka vision begitu saja. Perpasukan dari tim Arakiosi. Mereka gilani dong, mereka ke depan dan kick call. 11 di from Skylar. Harus mundur karena belakang dia bisa terlalu sakit dan tanpa ada purify Skylar. Sprint for defensive, mereka kehilangan 3 pemainnya. Tidak ada jawaban untuk bisa menghentikan permainan dari seorang Maleski dan kawan-kawan. King's Call masih belum efektif. Yap, dan terlalu kuat ya dari Gifem-nya ini untuk makan semua damage yang disumbangkan sama Arakioshi. Iya. Ini belum ada damage sebenarnya. Kalau kita bicara, EXP-nya nggak menyumbangkan damage sama sekali. Beda dengan Popheus kan yang bisa mencicil juga dengan Infernal Pursuit tadi. Dan bahkan penalty zone yang bakal langsung di-spam. Ini kelihatan banget. Kalau memang nanti ada Sutsujin yang lepas kelihatan langsung di penalty zone. Ya. Langsung dipaksakan untuk menggunakan semua source skill-nya dia. Ya itulah kenapa aku lebih memilih dibandingkan dia yang ngebuka dan dia akan di-engage. Aku lebih suka kalau dia nge-engage terlebih dahulu. Dia nge-camping, dia cari di mana berdua atau sendiri, tapi pastikan Moskov yang dia makan. Ya, tapi sekarang Moskov juga udah jadi full item sih. Oh, dia kayak Full item. kaya raya dia dari tadi nih si Masako. Wait. Memang mengerikan, tapi lihat penalti saat dibuka seorang Maleski. Mundur ke arah belakang, T5 tengahnya tenaga, membuka dan mega kill dapat kemudian Sobda dan Blazer dan Pro Skylar. Masih bisa terhentikan dengan yang Wind of Nature. Masako free hit, dapat di depan sana Sutsujin menjadi sebuah jawaban kah? Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Gifem, dengan mundur di Senggis mereka ingin menggerogoti seluruh best turret yang dimiliki dari tim RRQ. Oke, dan ternyata masih bisa defense walaupun kayaknya Gifem bakal coba untuk memaksa adanya satu wave lagi nih. Paksakah? Gifem paksakah? Tapi Skylar di sana depan terlalu berani membuka vision. Sabar gak sih? Gila nih mortality dari seorang Maleski. Dan Skylar nampaknya penalti zone juga seorang Idong. Dia cari badannya. Mereka kill jadi dia nggak bisa melakukan defensif dan ini dia. Pasukan dari RRQ berhasil ditekuk di game yang kedua. The King Slayer bangkit dari